Shalom, salam kamu spesial. Memang malam ini Bapak Ibu Saudara adalah pribadi yang spesial. Dan saya ingin mengangkat satu topik terviral. Ustadz Agustan kecewa dengan para ustadz yang tidak mendoakan dia. Justru para pendeta yang mendoakan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini sedang ramai dengan video-video di mana Ustadz Agustan sedang kecewa dengan para ustadz yang tidak mendoakan dia. Bahkan di dalam videonya dia berkata bahwa dia berulang-ulang menghubungi mereka, tetapi mereka tidak menjawab teleponnya dia. Dan dia sangat kecewa. Nah saya pikir juga kalau ini ditonton oleh saudara-saudara kita yang muslim, mereka juga kecewa dengan para ustadz. Kenapa? Karena Ustadz Agustan sedang ada di dalam penderitaan, ya, sedang ada di dalam banyak masalah, seperti video-video saya yang lain tentang dia kena stroke, dia begitu mengalami banyak kesulitan dan sebagainya. Ini sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Kita harus kasihan dengan Ustadz Agustan dan kita harus berdoa bagi dia. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengambil beberapa video dan saya ingin supaya kita menyaksikan. Ada beberapa potongan video dari channel Pavel 88 dan channel Follow Jesus. Mari kita saksikan potongan video ini. Teman-teman semua, saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngebel pendeta. Malah lebih gampang ngebel pendeta daripada ngebel Ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim. Ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan saya sendiri. Ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Setelah kita menyaksikan potongan-potongan video tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat bahwa Ustadz Agustan sangat kecewa dengan teman-teman Ustadz yang sangat dekat dengan dia, Ustadz-Ustadz yang terkenal. Dia berharap supaya mereka mendoakan dia, mereka datang untuk melihat dia, datang untuk menolong dia. Tapi faktanya mereka tidak datang dan tidak mendoakan dia, dan dia sangat kecewa, dia marah sekali. Nah ini sesuatu yang sebenarnya tidak baik buat kesehatan Pak Ustadz Agustan, ya, karena dia sedang mengalami stroke, ya. Dan sekali lagi ini sesuatu yang perlu kita kasihan dan kita perlu doakan. Sebentar setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak untuk kita mendoakan Pak Ustadz Agustan. Nah, saya mengajak untuk kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Di situ dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah kita melihat di sini bahwa dalam kitab Yakobus ini ada satu kebenaran yang perlu kita renungkan. Waktu kita ada di dalam masalah, kita ada dalam sakit penyakit, seperti apa yang sedang dialami oleh Ustadz Agustan, ini kesempatannya untuk kita merenungkan firman Tuhan.
Dan saya mau katakan kalau Pak Ustadz Agustan menyaksikan video ini, datang kepada Tuhan. Nah, ada dua hal yang kita bisa renungkan. Yang pertama adalah kita di dalam menghadapi masalah, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, apapun masalah kita, Tuhan mau supaya kita datang kepada Dia. Dan firman Tuhan mengajak kita bahwa kita harus berdoa dengan mengaku dosa kita, dengan pengakuan dosa kita. Kenapa? Karena penghalang daripada doa kita dijawab oleh Tuhan adalah dosa. Ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan itu. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi yang menghalangi doa kita mendapatkan jawaban adalah dosa kita. Kalau kita mengaku seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Di situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini luar biasa. Di dalam Tuhan, apapun dosa kita sebesar apapun, ya, firman Tuhan berkata dosa kita semerah apapun, Tuhan dapat membuatnya menjadi putih, ya, seperti salju. Tuhan dapat menyucikan kita kembali karena Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Sehingga waktu kita datang kepada Dia, kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni kita dan menyucikan segala dosa kita. Saya mau katakan kepada Pak Ustadz Agustan, kalau engkau sedang ada dalam pergumulan, tidak ada kata terlambat. Datang kepada Tuhan. Mungkin beberapa hari yang lalu engkau baru saja kentuti Alkitab. Tapi saya mau katakan, datang kepada Tuhan. Minta ampun. Sungguh-sungguh minta ampun. Sungguh-sungguh minta ampun. Minta darah Yesus menyucikan engkau dari dosa. Maka Tuhan akan menyucikan engkau dari dosa. Supaya apa yang kita semua doakan buat Pak Ustadz Agustan dapat terjadi. Mujizat dapat terjadi. Pak Ustadz Agustan dapat sehat kembali. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Yakobus dengan jelas berkata tadi ayat yang kita baca bahwa doa orang benar. Ya, mungkin pertanyaannya adalah, apakah saya orang benar? Nah, mungkin kita bukan orang benar. Tapi Alkitab menjamin waktu kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita, maka kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Di hadapan Tuhan kita dibenarkan. Ada semacam gambaran yang saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia berkata, waktu kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita. Kita meminta darah Yesus menyucikan kita. Waktu kita datang kepada Bapa dan kita meminta pertolongan, kita meminta kesembuhan, kita meminta mujizat, maka yang dilihat oleh Bapa adalah darah anaknya Yesus menutupi kita, sehingga kita dibenarkan. Kita adalah orang benar. Dan Yakobus berkata bahwa doa orang benar besar kuasanya. Mujizat dapat terjadi. Kalau Yesus dulu dapat membangkitkan orang mati, sampai sekarang Tuhan dapat membangkitkan. Tuhan dapat memakai kita. Kenapa? Orang benar sudah diberikan kuasa. Saya dan saudara yang mengaku dosa kita, dan kita adalah orang benar. Ada kuasa di dalam diri kita. Sehingga waktu kita mendoakan orang, mujizat terjadi. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Kenapa? Karena sebagai orang benar kita disertai oleh Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau sedang menonton video ini, engkau ada dalam masalah dalam kehidupan saudara, engkau sedang punya masalah yang cukup berat, penyakit yang cukup berat seperti Pak Ustadz Agustan. Saya mau katakan, datang kepada Tuhan, mengaku dosa, dan meyakini bahwa ada kuasa yang besar di dalam nama Yesus. Dan doakan, percaya bahwa mujizat terjadi. Engkau akan sehat kembali. Engkau akan pulih secara sempurna. Karena doa orang benar, besar kuasanya. Kalau engkau ada dalam masalah rumah tangga, suamimu lari meninggalkan engkau, saya mau katakan, datang berdoa kepada Tuhan. Kalau ada dosa yang engkau lakukan, minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar doa.
kuasa Tuhan akan dinyatakan. Suamimu akan kembali. Kalau engkau sedang kesulitan secara ekonomi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, maka mujizat dapat terjadi. Oleh sebab itu mari, Bapak Ibu Saudara, kita berdiri di atas janji firman Tuhan ini. Kita akan berdoa buat Pak Ustadz Agustan, supaya mujizat Tuhan terjadi bagi dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Engkau masih melakukan mujizat sampai saat ini. Engkau yang telah berfirman kepada kami bahwa apabila kami mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan Tuhan mengampuni. Malam ini kami mau berkata, Tuhan ampuni Ustadz Agustan dari dosanya yang menghina Alkitab Tuhan, menghina orang Kristen. Tuhan ampuni dia. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu berkata bahwa dua orang benar. Kami adalah orang benar. Anak-anak-Mu, orang percaya yang ada di seluruh Indonesia, berdoa buat Agustan. Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan jamah dia, sembuhkan dia. Jangan Tuhan ambil dia, beri kesempatan lagi untuk dia melihat mujizat-Mu. Dia melihat kuasa-Mu, bahkan dia melihat Engkau secara pribadi datang untuk menyembuhkan dia. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi Ustadz Agustan. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Sembuh secara sempurna. Sembuh semua saraf-saraf yang rusak. Semua bagian tubuh, bagian otot yang terganggu dipulihkan dalam nama Yesus. Mujizat sudah terjadi buat Pak Ustadz Agustan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau engkau sedang menonton video ini, percaya bahwa kalau engkau datang kepada Yesus, mengaku dosa, dan engkau percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka engkau adalah orang benar. Dan Tuhan mendengar doamu, karena Dia mengasihi engkau. Karena itu buka hatimu dan percaya kepada Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau engkau diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan itu akan menolong channel ini terus berkembang. Jangan lupa saudara memberi komen yang membangun. Saudara tekan lonceng supaya setiap kali saya upload video, saudara mendapatkan notifikasi. Dan kalau engkau diberkati, bagikan itu ke banyak grup-grup yang lain. Grup WA, grup keluarga, ya, grup Facebook. Sehingga banyak orang menonton dan mereka diberkati. Saya percaya Tuhan memberkati engkau yang menyaksikan video ini. Karena Tuhan mengasihi engkau. Karena engkau adalah orang yang spesial. Tuhan memberkati engkau. Salam.